Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas sekali dalam hadisnya. Boro-boro kita Kanjeng Nabi yang merupakan Sayyidul Mursalin, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, merupakan penghulunya para nabi dan rasul. Dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa termasuk saya tidak bisa selamat dari neraka dan tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah jungkal-jumpali istilahnya. Sholat mau setiap hari misalnya, mau ribuan rakaat, hidup kita misalnya diberikan panjang waktu 100 tahun atau bahkan mungkin lebih daripada itu, dan kemudian kita gunakan hanya untuk ibadah saja, maka itu tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita. Ada sebuah kisah, ini menarik, saya senang membaca kisah ini bolak-balik karena bisa dijadikan takbir atau ibarat untuk diri saya pribadi, agar jangan pernah i'timad, tetanggenang, berpegang kepada amal ibadah kita, mau amal apapun. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diantaranya dicantumkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ceritanya malaikat Jibril itu bercerita kepada Rasulullah. Dimulai cerita itu dengan mengatakan, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba, seorang abid yang beribadah kepadanya selama 500 tahun di sebuah puncak gunung yang ada di tengah lautan. Dijelaskan dalam hadis ini bahwa abid tersebut hidup di puncak gunung yang luasnya tidak begitu besar, hanya sekitar 50 hasta atau sekitar 22 meter saja. 22 meter persegi, enggak begitu besar, enggak begitu luas. Kemudian laut mengelilingi gunung tersebut. Gunung tersebut oleh Allah diberi sumber air sebesar ibu jari yang memancarkan air tawar untuk kebutuhan ibadahnya sang abid. Dan di sana juga tumbuh pohon delima yang memberikan buah matang yang setiap malamnya dimakan oleh sang abid tersebut. Setiap sore si abid itu, si ahli ibadah itu turun dari gunung untuk berwudu dan memakan buah delima sebelum melaksanakan sholat hingga larut malam. Menjelang ajalnya, si ahli ibadah ini berdoa kepada Allah agar dia diwafatkan dalam keadaan sujud, serta memohon agar jasadnya tetap utuh dan berada dalam posisi sujud hingga yaumul qiyamah. Malaikat Jibril melanjutkan ceritanya. Kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si hamba tersebut, mengabulkan si ahli ibadah tersebut. Dan setiap kali kami para malaikat turun ke bumi dan naik kembali ke langit, kami melihatnya dalam keadaan sujud. Pada hari kiamat, kata malaikat Jibril, ketika abid itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman kepada abid tersebut, kepada para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku, di highlight dengan rahmatku. Namun kemudian sang abid itu protes,
Ya Allah, masukkanlah saya ke surga karena amal ibadah saya. Maka kemudian Allah kembali berfirman, masukkanlah ia ke surga dengan rahmatku. Masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Namun si abid ini roto ngeyel, tetap meminta agar dia dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya yang selama 500 tahun itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menimbang amal ibadah si ahli ibadah itu dengan satu nikmat Allah, yakni penglihatan. Disuruh ditimbang ibadah 500 tahun dibandingkan dengan satu kenikmatan, only one, yaitu penglihatan. Ternyata setelah ditimbang, satu kenikmatan penglihatan itu tidak sebanding dengan ibadah dia yang 500 tahun tersebut. Dan kemudian Allah memerintahkan si abid itu agar dimasukkan ke dalam neraka karena kengeyelannya. Ngeyel pengen masuk ke surga bukan atas rahmat Allah, tapi karena ibadahnya dia yang 500 tahun. Maka kemudian abid itu kemudian menyerah dan bermohon kepada Allah agar Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan rahmat Allah. Nyerah akhirnya. Siapa sih orang yang mau dibakar atau Bapak Ibu? Siapa orang yang mau dibakar? Dibakar sama korek api aja kita tuh luar biasa kesakitannya. Kemudian Allah mengatakan, Allah kemudian berargumen kepada si hamba, si ahli ibadah itu. Allah bertanya kepada si ahli ibadah, siapakah yang pertama kali menciptakanmu dari ketiadaan? Awalnya kamu tidak ada, kemudian kamu ada. Siapa yang menciptakannya? Engkau wahai Rabb. Kemudian Allah bertanya kembali, siapakah yang memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun? Kata hamba itu, engkau wahai Rabb. Kemudian Allah kemudian bertanya lagi, siapa yang memberimu tempat di atas gunung di tengah samudra dengan air tawar dari air laut yang asin serta pohon delima yang berbuah setiap malam? Kata sang ahli ibadah, engkau wahai Rabb. Maka akhirnya Allah berfirman, semua itu adalah atas rahmatku. Maka dengan rahmatku pula engkau aku masukkan ke dalam surga. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena dia adalah sebaik-baik hamba yang mengakui rahmatku. Baru 500 tahun Pak kita ibadah berapa tahun? Kalau kita rajin ibadah, rajin sholat 5 waktu, kemudian kita merasa terlalu percaya diri. Dan bahkan na'udzubillah, karena kita sudah merasa ibadah, ya sholat yang 5 waktunya, ya puasa wajibnya, ya Senin Kemisnya, ya puasa Yaumul Bidnya, ya kemudian mungkin puasa Daudnya 6 hari setelah selesai Ramadan, ya 6 hari di bulan Syawal, tahajudnya, kemudian hajatnya, kemudian duhanya, di papayan ibadah unggal poe. Kok kemudian setelah itu merasa memiliki hak untuk ngatur Gusti Allah? Tekaraos Bapak Ibu, kadang kita tuh sering ngatur Gusti Allah. Apa contohnya kita sering ngatur Gusti Allah? Kita sering protes sama Gusti Allah, ya Allah, saya tuh doa demikian lama agar anak saya jadi anak yang soleh, kok engkau bikin anak saya anak yang salah?
Itu namanya secara tidak terasa kita ngatur Gusti Allah. Ya Allah, bukankah saya sudah beribadah demikian sangat panjang, saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha, kok saya dibikin kismin dan kere terus? Itu namanya ngatur Gusti Allah, karena merasa kita sudah punya saham dalam ibadah sehingga berhak ngatur Gusti Allah. Ini yang harus kita hindari. Dan jangan pernah juga kita merasa bangga atas ibadah kita, apalagi kemudian membandingkannya dengan saudara-saudara kita yang dalam pandangan kita dia ibadahnya tidak lebih banyak daripada kita. Siapa tahu dia lebih dirahmati oleh Allah, lebih disayangi oleh Allah karena ketawaduannya, karena kesabarannya, dan karena mungkin kasih sayangnya yang dia pertontonkan kepada sesama makhluknya. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Intinya dalam ibadah, tawaduklah kita kepada Allah. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika menjalankan ibadah apapun, satu di antara yang harus kita minta, ya Allah, rahmatmu siramkan kepada kami, jemput kami dengan rahmatmu ya Allah, karena tanpa rahmatmu sia-sia ibadah kami yang banyak kekeliruan dan kesalahannya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.